A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abata, abatasa, ababa, abasa, abata, aba. Shadaqallahul azim. Wow. Wih, Alhamdulillah ada perkembangan, oi kakak aku. Iyalah deh, kakak nih nak melo MTQ internasional. Tumben MTQ internasional, awak biasanya melok trippingan ada urusan. Tidak lah dek, nak hijrah kakak nih. Oh nak hijrah nih. Itulah iya, bener nak hijrah. Ini apa? Iya. Dari mana? Ada yang dari mana? Kak, dari tadi aku. Oh, berarti- dari tadi ngintai kakak tuh Wis, lagi alhamdulillah. ngaji, MTQ internasional Tapi kak, Iya, cak aku mana, nih Dek? punya solusi yang memang bener-bener pacak ngebuat kakak tuh up-nya lah kalau nak ngaji. Nah ini aku seneng sama adik aku si Kok ini, Cak ini. Selalu ada solusi. Oh iyalah, kita ada masalah tuh kita cari ke solusi. Bener. Hari ini ya kak, aku bakal ngedatang ke kawan aku ke rumah ini. Alhamdulillah. Dia ini abang-abang, lah cakep. Hafiz Quran pulo, jadi dia pacak mengkoreksi dan juga ngebantu kakak untuk belajar. Nah itu dek, yang kakak seneng, kakak pengen belajar ngaji nih. Iya nih. Iya. Kita panggil ke Nian. Aju dek, Dulu, panggil kita kelas telepon sekarang, dulu. Payu. Kita telepon. Oh, telepon, ayo telepon, Dek. Telepon dulu, kayak baru dibaca ke sini. Bukannya lagi diblokir. Oh Ini iya. Instagram sama WhatsApp. Telepon saya. Aja dulu, masih itu Lili, jika kabar ya. Halo, assalamualaikum. Album bingan itu dek. Oh, album ingin lain, oh udah lagu apa kak? Jawab. Iya. Bang, gimana? Iya, ini kakak aku nih ada nak melo MTQ internasional. Nah, jadi nak minta diajar ke Kakak kakak laku. aku yang Iya, iya. Jadi tolonglah datang ke rumah kita dulu ya. Kami tunggu kak. Oke. Wah, tidak sabar kakak. Assalamualaikum. Cak mana kakak? Baju cak ini apa berjilbab? Ini aku. Iya, iya. Itulah. Mana dek? Mana? Iya kakek dulu, kita tunggu dulu mana ya kakek dulu. Ntar lagi katanya lah di Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Panjang Pas. umur. Nah, bangku silakan. Silakan bang, silakan Silakan. bang. Enggak apa-apa, Silakan, Bang. enggak mau tuh pantat juga ya. Enggak apa-apa. Kami senang. Oh, weh, duduk bang. Di bawah ada apa ini gitu? Jangan ya. Ada kursi. Iya. Nah, Bang Momo ya. Iya, iya. Jadi ini kawan si Amel, ini Bang Wih, Hafiz. Bang Hafiz. Namanya Iya. Bang Hafiz. Bukan. Oh ini yang Bang Cita. Bang Cita, Hafiz Quran. Iya. Oh, siap. Jadi karena dia Bang Hafiz ya, tidak Bang bener, Cita. Tapi sebelum kita mulai Bang Bulok kan dipanggil Abang Bulok Kak Kak Momo dan Abang Cita Sebelum kita mulai, kita sapa dulu Iya lah. deh, biasa kan Iya. kita nih nyapa-nyapa penggemar SM deh. Sriwijaya Now. Iya, simpatisan. Siapa? Simpatisan kita? Banyak simpatisan kita. Itu. Wah, ini ada orang rombongan ini galau Rombongan ini. ya, di belakang sini ada. Oh, Cak kau itu. Iya, Cak biasa. Halo penggemar Sriwijaya. Halo. Now. Oh, biasanya petani karet, tukang Iya. jual cendol, mamang ojek pengkolan, Benar. sama keluarga Asep di Belitung. Iya, benar. Itu penonton setia itu. Oh, pendemo Bujang pun Kelakar. bahkan nonton gitu. Nah, itu. Ngapa bujang kelakar? Ngomong-ngomong masalah presenter, Nah. pasti penggemar Sriwijaya Iya, ini agak sekarang lagi bingung. bingung. Ngapa manusia dua ekor itu yang munculnya yang biasa aku Iya. hanya di bujang kelakar. Benar. Nah, ini nah yang namanya mobilitas sosial. Benar. Kami terajangkan Inilah dulu yang apa biasanya, people power. People producer. Power producer ini. Iya, produser power. Iya, produser power. Makanya kami pacar naik. Yalah. Yang duo kemarin sementara di bangku cadangan dulu. Iya, di bangku cadangan. Iya. Karena mereka lagi cedera. Iya, benar. Karena sliding Asep. Kita langsung bertanya ya. Kita sapa dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hafiz, boleh tidak Bang perkenalkan dulu siapa namanya mungkin karena pemirsa Sriwijaya Now ini pasti belum tahu dan lagi sibuk Oke. apa Bang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cipta Gianto. Ya, saya asli dari Kabupaten Banyuasin ya. Wong Kito Galau masih. Wong gitu galau. Sekarang mukim di Jakabaring. Oh, di Jakabaring ya. Jakabaring. Oh, jauh. Persis di depan Rumah Sakit Hermina. Oh, Hermina Jakabaring. Kalau sekarang nih lagi sibuk apa Bang? Sekarang lagi sibuk ngajar dan
ngerintis sekolah bersama teman-teman di situ. Oh, merintis sekolah, wah mulia nih. Guru jadi? Masya Iya, Allah. Sekarang guru. abang, oh alhamdulillah. Guru agama. Guru Ngaji. agama, tilawat. Sama tahfiz. bang kita bang, aku guru Sama, silat. enggak. 影分身の術影分身の術 Luar biasa Kak Momo Wih, mantul deh. memang benar-benar pekerjaan yang sangat mulia. Mulia. Ngajari khususnya Ngajari untuk uang. ngaji ya, selalu ingat sama yang namanya Allah dan juga Benar, Al-Qur'an. benar. Sejak kapan nih dibilang jadi Hafiz sama Kori nih? Bang ini nih siapa? Bang Bang Cipta. Bang Cipta tadi. Bang Hafiz. Iya, sejak kapan itu bang? Kalau untuk sejak menghafal itu waktu sejak sekolah di MTS di pondok pesantren dulu kan. Dulu semenjak kelas 2 MTS itu sudah mulai menghafal. Tapi itu kan sambil sekolah dulu itu kan. Jadi tidak bisa fokus. Ya, alhamdulillah dengan berkat Allah dapat beasiswa Alhamdulillah. di Malang, Jawa Timur, jurusan psikologi S1 di situ. Wow. Oh. Tamat sekolah itu Tamat SMA sekolah, merantau itu ke syaratnya wisuda di situ harus hafal Quran. Jadi pas dengan jurusan alhamdulillah. Berarti awal mula senangnya nih dari kecil, dari SD. Kecil segini. Dari SD dah anak haji dulu. Oh, berarti merintisnya tidak dari kecil nian. Dah dari kecil. Waduh. Kalau memang adik-beradik, ayu-ayu juga ngapal kan. Ayu-ayuku. Bahkan ayuku juga lagi binata ini kan pondok di Banyuasin. Waduh, Jadi guru luar juga. biasa. Luar biasa Kak Momo kita sudah dengar tadi dan memang alhamdulillah dikasih kemudahan juga sama Allah Subhanahu wa taala Bener. Psikologi Islam Psikologi umum. Umum. Oh, psikologi Oh, umum. tapi bisa Bisa digabung diarah perspektif ke- Islamnya. iya, benar, Iya, benar, benar. benar. Karena tahu ilmu agama. Iya, betul. Kita lanjut lagi Lanjut lagi. Bang. Ini bisa diceritakan enggak bagaimana awalnya itu bisa jadi seorang hafiz? Ya terlepas dari cerita yang tadi lah. Apa dapat hidayah, cakap umum. Awalnya dulu tahun 2008 atau 2007 Ayu kandungku dia juara 2 provinsi dulu tuh 5 juz. Karena mungkin tuan rumah juara 1 di situ kan dia jadi juara 2. Nah di situ awal aku melihat karir dia di situ kan. Jadi dia ikut lomba tahfiz 5 juz plus tilawah. Jadi aku termotivasi dari situ untuk belajar. Dulu masih ikro, masuk pondok masih ikro. Oh, iya, iya. Jadi dulu kan waktu kecil-kecil gitu kan. Ingat nggak waktu Iya, masih kecil bang. Kita walaupun jauh kan. tidak kecil besar terus ya. Abang main layangan, aku ngaji kan. Iya, Benar itu. benar. Tapi pas ada yang sih kok jadi Iya, hafiz, jadi badai. cuman aku ngaji sampai pagar. Belok Pagar, lagi pagar. aku, iya. Itu. Jadi waktu itu sempet lah disuruh tua ya dipaksa diiming-iming masuklah pesantren biar dak ini lagi badan kau dak kuda motor kan. Aman di luar kan SD kuda lah gitu kan. Tamat SD itu apalagi nak SMP. Benar, benar. Pasti baju dicoret-coret, betato kan. Bener, tapi emang nian Bang Hafiz adeknya Ayu iparku itu dulu hitam nih, ndak kejingan cuma gigi bek kejingan. Pas masuk, iya pesantren pondok dia pas balik dari situ lebih putih dari aku Kak. Aku Bening, terkejut bening nih, jadi dek. bening nian. Transparan, saya tidak kelihatan. itu beda. Jahit itu casep. Beda. Kalau asap hitam transparan. Bukan pesantren. Tapi emang luar biasa juga ibundanya motivasinya biar dak doi nih, Biar dak doi di. Gak hitam. Iya, benar-benar. Tak do nakal di luar. Nakal kan. juga, benar. Nyusah kong tuh. Bener. Jadi lemak dikasih bekal ilmu agama yang banyak lah ya. Jadi termotivasi dari Ayu tadi, kebetulan waktu sempet tidur malam kan, tidur malam itu bangun jam 2, itu pernah mimpi, di masjid tuh ada manusia tinggi besar 5 meter, tapi dia sujud itu ngadep kiblat, badannya besar. Nah, ada kakek-kakek tuh, itu malaikat Jibril katanya. Nah, kemudian aku dikasih Al-Quran waktu itu dalam mimpi itu kan. Nah disitulah aku ketika paginya aku menghafal Al-Quran itu kan dari bacaan itu kurang lancar tadinya.
Paginya aku ngapal Quran, kemudian langsung dapat 2,5 lembar ngapal itu. Jadi seminggu tuh bisa sejus dulu pertama. Luar biasa. Jadi Langsung. itu waktu kelas 2 SMP. MTS di. Nah, kiat-kiatnya ini untuk menghafal Al-Quran, Cak Bang Cipta tadi. Iya, setiap manusia kan setiap saat datang hidayah. Iya, benar-benar. Tinggal kapan kita membangun diri kita ini untuk mengambil hidayah itu. Nah, waktu itu kebetulan alhamdulillah Allah kasih aku hidayah untuk mencoba menghafal, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Kalau selesai tuntasnya waktu itu di Jawa Timur. Oh, selesai Jawa Timur, tuntas ya. 30 juz 30 hafalan itu. juz. Oh, subhanallah. Langsung ditandatangani rektor di situ. Waduh. Kalau untuk dalam sehari itu ngapalnya Cak mana itu? Apa harus 1 juz atau 2 juz kayak gitu? Tergantung kita dengan guru. Perjanjian kalau guru menggunakan metode, kalau sekarang ini kan baru-baru di sekolah kami itu ada metode MRO. Metode ritme otak. Jadi pakai angka. Jadi urutan panjang pendek tajwid itu pakai angka. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu 2 tulisannya, berarti panjangnya 2 harokat kayak itu. Jadi dia lihat huruf bukan lihat Al-Qur'an lagi. Tapi awalnya dihafal dulu. Untuk murojaahnya lihat huruf. Itu kita lagi menggunakan metode itu di sekolah Al-Fat di Jakabaring. Waduh, itu memang lebih ini efektif ya metodenya ya. Lebih bagus. Lebih bagus. Tapi ada rentan usia dari umur 17 tahun ke atas. Oh, nah kalau Cak aku nih Bang, lah Boleh. sekitar umur 42. Cak kalau untuk penghafalan Al-Quran 42 metode. Astagfirullah, itu asep Bang. Cak metodenya masih bisa dipakai sama umur yang kayak aku kan misalkan 28 29 nah yo. Hampir kepala 3. Sombong Itu metode yang kayak itu masih efektif untuk umuran kayak gitu Bang. Dia tergantung, kalau dia sudah berkeluarga berarti dia harus meninggalkan dulu untuk saat itu. Jadi ada di tempat kami itu ada sekitar 3 akhwat, 4 ikhwan. Jadi mereka itu rentan usianya dari umur 17 sampai 25 rata-rata mereka di situ. Jadi mereka tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa motor, apalagi pacaran kayak itu. Jadi mereka harus fokus. Jadi dalam sehari itu harus menghafal 2,5 lembar atau 5 halaman. Kalau ini halaman 1, 2 itu kayak itu. Jadi 2,5 lembar. Itu berarti di pressure kayak gitu, lebih ditekankan. Iya. Nah, membangkitkan untuk supaya mereka tuh memang pingin kayak gitu. Ada rasa cinta yang Cak itu kan membaca itu kan. Itu Cak mana? Ada yang ini dak tiba-tiba dak tahan kayak gitu kan. Dak sanggup apa kayak gitu. Kalau dari maksudnya motivasi tadi ya? Iya, menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi tadi itu biasanya dia itu dari faedah dan manfaat, kelebihan orang menghafal Al-Quran. Biasanya dilihat dari situ. Orang yang menghafal Al-Quran itu kan bakal memberikan jubah untuk orang tuanya kelak di surga kan. Bahkan juga orang yang menghafal Al-Quran itu kata hadis bisa memberi syafaat untuk keluarganya. Betul. Jadi bisa jadi dari situ. Kalau saya dulu ya dari situ juga ya motivasinya. Sudah itu menyelamatkan kalam Allah. Kita ini kan di akhir zaman kan. Iya benar. Sinyal bela lemot. Dibatasi. Nah, kalau isinya keluar, iya. Tadi kita sudah banyak yang ini dengar kesaksian juga dan juga pengalaman dari abang kita, bukan Bang Hafiz, Bang Cipta. Bang Cipta. Kata Bang Cipta tadi kayak ada yang ngasih Quran, tapi memang kan malaikat Jibril kan menurunkan wahyu. Benar, menurunkan wahyu. Iya, dari situ hidayahnya Nah, turun. itu hidayahnya. Iya, secara langsung luar biasa. Kita kapan kamu dapat? Nah, itu deh. Setiap insan manusia itu Allah kasih kelebihan masing-masing. Iya, benar. Kita tidak tahu kesempatan kita ngapal, mungkin ada kesempatan lain. Allah kasih kelebihan kita jadi presenter. Iya, benar. Wis dah. Presenter kondang ini. Kondangan Om. Kondangan ini Bang. Ini memang ya. Pikirannya Iya, memang kamu mana kan membangun. presenter kondang ya. Presenter kondang sama Cak Bang Okan sejenis. Iya. Nah, ini nih Bang. Kan sebenarnya manusia-manusia pecah kami ini Nah, iya. sebenarnya pengen jadi Pengen, seorang
hafiz dan hafizah. Hafiz. Tapi mungkin kami bingung. Kira-kira bisa tidak dikasih tahu apa dia hal pertama kali yang harus kami lakukan gitu loh. Oh, ini ya harus yang pertama kali Persiapannya harus bang kita apa cek itu? lakukan Iya. ya. Yang pertama kali kita harus susun niat dulu. Oh iya. Susun niat bahwa kita memang benar-benar ingin menghafal Al-Quran. Iya. Nah, terus yang kedua, bacaan kita harus lancar dulu. Lancar ya. Baik itu dari makhrajnya, panjang pendek tajwidnya, sifatul hurufnya, dan lain-lain. Dia tahu tempat keluar makhrajnya, terus diaplikasikan membaca Al-Quran, bacaannya bagus. Nah itu insya Allah cepat menghafal Al-Quran. Berarti memang dari basicnya dulu ya. Niat kita dulu Sama mulai. seperti kita pengen bisa mengendarai mobil, tidak langsung menurut kita bisa. Iya Iya. benar. Jadi kita harus di briefing dulu, kayak ini loh nak, kalau kita udah jadi bak gitu naik mobil Iya. kan, kayak ini tekan koplingnya dulu, lepas ke dikit-dikit, iya, benar. baru gas. Jadi kita harus ada pelatihan supaya kita lancar berjalan tadi. Oke, caknya di sini Amel jingok hilal Kak Momo. Pertama kali Amel belajar mobil itu langsung baca. Baca ya. Langsung baca. Caknya insya Allah menang hafal Quran langsung baca. Iya. Siapa tahu kelebihan. Tapi kata adik aku tadi bang, ininya tadi awal pertama kalau nak jadi itu apa ikut lomba MTQ, aku disuruh beli Iqra. Kamu baru belajar kan? Oh ternyata pas ada Bang Cipta niat dulu baru Niat dulu. beli Iya. Iqra, beli Al-Quran sama itu kan. Kadang ada masalah untuk anak-anak sekolah nih pelajar nih. Dia cepat menghafal tapi cepat pula lupa. Lupa. Nah itu cak mana bang? Biar dia cepat hafal tapi lama ininya Cak Amel lupanya. kalau belajar matematika, Nah, cepat itu. ngerti tapi cepat lupa. Iya. Benar. Kita cinta sesuatu. Kalau kita tidak cinta sesuatu itu pasti lupa. Tak? Iya, benar. Benar. Jadi Al-Quran itu harus ditumbuhkan kecintaan juga. Memang rata-rata manusia sekarang yang menghafal Al-Quran, dia lebih cepat menghafal daripada mengingat. Iya. Nah, karena apa? Banyak yang dia pikiri. Anak mikir makan, ya. Dunia bang. Duniawi, banyak yang dia pikirin. Nah, kemudian serta juga kan Al-Quran itu harus dimurojaah, diulang. Jadi dia harus nyusun deadline. Kayak apa? Kita mendeadline-kan waktu, aku harus selesai ini. Nah, kayak itu. Kalau kita tidak punya jadwal waktu, jam sekian aku bangun jam 4 subuh. Sebelum sholat subuh aku murojaah. Nah, kita harus ada waktu. Daily activity. Kita harus ada waktu untuk nyusun jadwal untuk ngaji. Itu juga membantu kita. Selain daripada kecintaan kita tadi terhadap Al-Quran. Oke, diulangi Kak. Diulangi, di Iya. murojaah. Di murojaah. Siap. Murojaah. Ingat. Ingat, insya Allah ingat ini. Jadi karena memang masih banyak yang nak kita bahas Banyak, ya. benar. Bang Cipta. Cipta dan juga Kak Momo dan juga pemirsa Sriwijaya Now yang lagi nyaksi ke kami di rumah. Tapi kalau cak itu kita bakal balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sriwijaya Now.